Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Reni, Dr. MKS IVOKA, FFRI. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Di sini saya mengajarkan mata kuliah Cardiovascular System dengan kode KD 22S0501. Bobot mata kuliah ini adalah 6 SKS, diberikan di semester 5, materi kuliah yang diberikan tentang faktor yang mempengaruhi cardiac output. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah mampu melakukan refleksi diri, mengidentifikasi kebutuhan belajar, menerima umpan balik, serta mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hayat dan adaptasi profesional. CPL 7 mampu menganalisis masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat, serta merancang upaya promotif preventif berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan determinan sosial kesehatan dan sumber daya lokal. CPL 8 mampu mengintegrasikan ilmu biomedik, humaniora, kedokteran, kedokteran klinik, dan kesehatan masyarakat secara kritis, analitis, dan berbasis bukti ilmiah untuk menjelaskan mekanisme, menganalisis masalah kesehatan, serta menghasilkan dan mendiseminasikan karya ilmiah sesuai dengan perannya sebagai mahasiswa kedokteran. Kemudian untuk CPL 10, mampu mengintegrasikan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui pemikiran kritis, metakognitif, pemikiran sistem atau system thinking, pemikiran desain atau design thinking untuk menganalisis masalah kesehatan, mengembangkan gagasan dan solusi inovatif, serta berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perannya sebagai calon dokter. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya. CPMK satunya pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengintegrasikan konsep, prinsip, mekanisme ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinis, dan ilmu pendidikan kedokteran berdasarkan sistem organ dan tahapan kehidupan manusia pada kondisi normal maupun pada gangguan kesehatan. Untuk CPMK 2, pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat melalui integrasi ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinis, dan kesehatan masyarakat secara kritis dan berbasis bukti ilmiah. Kemudian CPMK 3, pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan penalaran ilmiah, berpikir kritis, sistem thinking, dan pendekatan design thinking untuk dalam mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis masalah kesehatan, serta mengembangkan alternatif solusi yang inovatif dan relevan. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu memanfaatkan informasi ilmiah, melakukan refleksi diri, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan mengembangkan pendidikan sepanjang hayat untuk mendukung pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian untuk sub CMK, mata kuliah saya itu adalah sub CMK 3, yaitu mampu mengaplikasikan ilmu kedokteran dasar fisiologi pada jantung dan mediastinum terhadap klinis pada sistem kardiovaskular. Kemudian bagaimana sistem dan metode pembelajarannya? Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini melalui tatap muka, daring, dan hibrid. Metode pembelajarannya untuk tutorial kita menggunakan diskusi kelompok, kemudian team based learning, kemudian ada lab activity berupa praktikum, kemudian kuliah interaktif. Bagaimana assessment-nya? Assessment soft skill itu soft skill 70% meliputi MDE CBT 35%, kemudian ada MDE CBT komprehensif itu 20%, kemudian SOKA 30%, OSPE 15%. Kemudian keterampilan belajar itu 30% meliputi evaluasi 360 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, perkenalkan saya Dr. Leni Oktorina, MKes IVOKA, FFRI, CH sama CHT. Hari ini saya akan memberikan kalian kuliah tentang cardiac output. Kita bahas kasus dulu. Ini seseorang dia pakai stopwatch ya. Jadi dia ngelihat smartwatch. Smartwatch itu kan ada yang ada nadinya ya. Nah, dia lihat nadinya di smartwatch-nya itu 80 kali per menit. Terus dia menghitung respirasinya itu 18 kali per menit. Kemudian dia lari tuh selama 30 menit. Kemudian habis itu dia dicek lagi, jadi naik nadinya 120 kali per menit, dia nafasnya jadi 28 kali per menit. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih nadinya bisa jadi naik? Untuk menjawab, jadi untuk dari soal case ini, kan dari sebelum olahraga 80 kali per menit. Lalu setelah olahraga akan ada peningkatan, berarti ada peningkatan heart rate atau dari nadi menjadi 120, itu dikarenakan adanya peningkatan dari kebutuhan oksigen. Lalu untuk yang nafasnya juga, frekuensi nafasnya dari 18 kali menjadi 28 kali juga itu akibat peningkatan dari kebutuhan oksigen maupun dari peningkatan preload dari jantung. Jadi meningkat kebutuhan oksigen, terus juga preloadnya jadi meningkat ya. Nah, ada yang tahu nggak preload itu apa? Preload itu curah jantung. Curah jantung. Hah? Apa preload? Namanya kan preload, berarti dia sebelum curah yang iya. Oke. Jadi curah darah yang mau masuk ke jantung kanan. Oke. Nah, enggak, kita bahas ya satu-satu ya.
Nah, di sini kita bisa melihat BP itu blood pressure atau tekanan darah. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh dua hal. Jadi tekanan darah hanya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah cardiac output, kemudian systemic vascular resistance. Nah, kan kalian harus tahu dulu nih apa sih CO itu, apa SVR itu gitu ya. Nah, CO itu adalah cardiac output, SVR adalah systemic vascular resistance. Cardiac output itu apa sih? Cardiac output itu adalah jumlah darah yang keluar dari jantung selama satu menit. 1 menit ya. Nah, kemudian apa sih systemic vascular resistance? Jadi adalah resistensi di pembuluh darah secara sistemik keseluruhan. Jadi nggak hanya arteri-arteri besar aja, tapi keseluruhan, termasuk arterial dan venanya juga. Oke, mangga lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cardiac output. Nah, di sini kalian lihat cardiac output ada cuma 2 faktor yang mempengaruhi cardiac output. Yang pertama adalah stroke volume, yang kedua adalah heart rate. Jadi hanya cuma 2 itu ya yang mempengaruhi cardiac output. Nah, cardiac output tadi kan udah tahu ya, darah yang dikeluarkan dalam 1 menit, kemudian yang mempengaruhi itu ada 2, stroke volume dan heart rate. Apa itu stroke volume? Jumlah darah yang dihasilkan ketika dipompa dalam 1 kali. Oke, betul ya. Jadi kalau stroke volume itu adalah jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 kali kontraksi. Ya, itu stroke volume. Heart rate itu denyut jantung dalam 1 menit. Makanya kita mendapatkan cardiac output itu kan memang jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 menit. Makanya cardiac output itu stroke volume yang dikeluarkan 1 kali dikali dalam jumlah denyut jantung dalam 1 menit. Makanya sesuai ya dengan rumus ya. Nah, sekarang kita akan bahas stroke volume. Stroke volume itu dia dipengaruhi oleh 3 hal. 3 hal. Pertama adalah preload, kemudian contractility, kemudian afterload. Nah, coba kalian lihat nih, ada perbedaan tanda loh di sini. Stroke volume ini dia berefek positif. Jadi kalau stroke volume naik, cardiac output naik. Kalau heart rate naik, maka cardiac output naik. Itu rumusnya ya. Nah, untuk stroke volume ini, stroke volume jumlah darah yang dikeluarkan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Contractility. Contractility itu ada kekuatan kontraksi jantung. Jadi semakin kuat kontraksi jantung, semakin banyak darah yang dikeluarkan. Tapi kalau jantungnya kontraksinya lemah, jadi darah yang keluar juga lebih sedikit. Kemudian preload. Preload adalah jumlah darah yang masuk ke jantung, atau sebenarnya definisi lebih tepat dengan preload ini adalah jumlah darah di jantung di akhir diastol. Di akhir diastol ya, diastol itu jantung relaksasi. Diastol itu ada fase pengisian darah ke dalam jantung. Jadi ketika jantung mau kontraksi itu disebut sistol. Jadi diastol adalah relaksasi, sistol adalah kontraksi. Nah, jadi preload ini adalah volume darah di akhir diastol. Jadi diastol itu adalah fase pengisian. Jadi seluruh volume darah semua di jantung di akhir itu disebut preload. Itu dipengaruhi oleh jumlah darah yang masuk ke ventrikel kanan, gitu ya, preload. Nah, jadi kalau semakin banyak darah yang balik ke jantung, stroke volume-nya juga semakin tinggi. Semakin sedikit darah yang masuk ke jantung, maka stroke volume-nya juga turun. Nah, ini berbeda dengan afterload. Afterload dia berbanding terbalik. Ini berbanding terbalik itu, kan tadi kalau ini semakin banyak, ini semakin naik. Kalau afterload terbalik. Kalau afterload itu semakin tinggi, justru stroke volume-nya semakin rendah. Afterload itu adalah kontraksi yang harus dilakukan jantung untuk melawan tahanan. Misalnya, apa yang dilawan oleh jantung ketika dia mengeluarkan isinya? Katup aorta ya. Jadi kalau misalnya ada stenosis di katup aorta, jadi kalau dia mau memompakan darah itu kan jadi harus lebih kuat ya. Nah, itu adalah afterload. Jadi semakin kaku aortanya itu, berarti dia harus kontraksi lebih kuat. Jadi dia terbanding kebalik. Jadi kalau dia semakin kaku, jadi lebih sedikit darah yang keluar. Tapi kalau dia normal, jadi darah yang keluar lebih lancar. Jadi berbanding terbalik ya untuk afterload. Nah, lanjut. Nah, ini untuk terminologi tadi udah saya sampaikan ya. Preload itu volume di dalam jantung di akhir diastol. Afterload itu adalah resistensi yang harus dilawan jantung untuk ngeluarin isinya. Eject itu ngeluarin darah. Contractility itu adalah kekuatan kontraksi jantung. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas preload. Preload itu kan darah di akhir diastol ya. Apa aja sih yang mempengaruhi? Pertama, filling time, fast filling time. Itu yang pertama. Jadi contohnya, apa sih fast filling time itu? Pengisian ya. Misalnya kayak kalau kalian olahraga, kira-kira pengisian jantung kalian lebih cepat jadi lebih lambat? Lebih cepat. Kira-kira stroke volume kalian jadi lebih tinggi atau lebih turun? Lebih tinggi. Kalau cardiac output-nya lebih tinggi. Nah, makanya semakin cepat pengisiannya itu, maka juga preload-nya semakin naik juga. Kemudian kedua adalah increase venous return. Ada yang tahu definisi venous return? Darah ya. Darah yang kembali ke jantung. Dari vena ya, kan dia dari vena cava. Vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, jadi venous return itu adalah jumlah darah yang kembali ke jantung. Jadi kalau semakin banyak darah yang balik, maka preload-nya semakin naik. Oke, sebenarnya ini ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi preload. Tapi nanti kita bahas ya, ini jadi tugas kalian. Kalian bahas masing-masing komponen ini nih. Ini jadi tugas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi faktor yang mempengaruhi venous return. Di sini ada beberapa nih.
Di sini ada berapa? Pertama, meningkatnya volume darah. Yang kedua, vasomotor tone. Vasomotor tone itu misalnya vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi, vasodilatasi. Kira-kira kalau dia vasokonstriksi nih, kira-kira darah yang baliknya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. Lebih banyak ya yang kembalinya. Nah, kemudian kalau dia dilatasi ini, kalau dilatasi sistemik. Oh, beda dulu. Kalau terjadi di ini vasokonstriksi keseluruhan ya, sementara ini dilatasi dari arteriol. Arteriol itu kan pembuluh darah yang lebih kecilnya ya, pembuluh darah yang lebih kecil. Kalau misalnya terjadi dilatasi di arteriol, maka darah yang ke vena juga jadi lebih banyak. Jadi akhirnya venous return juga jadi lebih banyak. Nah, kemudian kontraksi otot. Kalian tahu ketika kalian olahraga ototnya kontraksi, apa yang bisa ditekan sama dia kira-kira? Pembuluh darah. Contohnya adalah pembuluh darah vena. Nah, ketika otot kalian kontraksi, vena ketekan, maka tekanan venanya jadi naik tuh. Jadi darah yang naik ke jantung jadi semakin lebih banyak. Nah, kemudian abdominal compression reflex. Misalnya kalian kayak gini deh, coba kalian tekan perutnya. Jadi gimana? Ketekan ya perutnya. Sekarang pertanyaannya, di perut kalian itu ada pembuluh darah apa aja yang besar-besar? Aorta abdominalis. Satu lagi apa? Vena cava. Vena cava ada di situ ya. Nah, ketika kalian tekan, kira-kira darah di vena itu larinya kemana? Ke atas dia, masuk dia ke vena cava inferior yang di daerah toraks. Nah, nanti kalau udah ketekan tuh jadinya dia jadi lebih mudah masuk ke ventrikel kanan. Oke. Kemudian respiratory wave. Coba kalian nafas. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian dadanya mengembang, tekanan toraksnya jadi gimana? Naik atau turun? No. Kalian belajar nggak respirasi? Kalau misalnya volumenya semakin besar, tekanannya semakin besar, semakin turun. Turun. Jadi kalau dada kalian mengembang, tekanan di dalam toraks kalian jadi gimana? Negatif ya. Nah, sekarang pertanyaannya, aliran darah itu lebih mudah dari tekanan apa ke tekanan apa kira-kira? Tinggi ke rendah ya. Jadi ketika misalnya kalian ekspirasi gitu, dan inspirasi dada kalian mengembang, tekanannya negatif, maka darah yang dari abdomen itu dia akan lebih mudah masuk ke toraks. Mudah dia masuk ke toraks dan mudah dia masuk ke ventrikel kanan, ya. Kalau untuk yang respiratory. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengaruh gravitasi. Jadi, ketika kalian berdiri dibandingkan ketika kalian berbaring, lebih mudah mana darah masuk ke jantungnya? Berbaring ya. Jadi ada pengaruh gravitasi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas kekuatan kontraksi jantung. Atau di bahasa lainnya itu kontraktiliti itu inotropi ya. Inotropi. Apa aja yang mempengaruhi simpatis? Kalian udah belajar simpatis tahun 2 ya? Simpatis. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira hormon apa yang dikeluarkan oleh ujung saraf simpatis? Apa? Adrenergic hormone. Ya, adrenergic. Apa aja hormon adrenergicnya? Seperti epinefrin, norepinefrin. Norepinefrin. Apa kira-kira pengaruh epinefrin, norepinefrin terhadap jantung? Menyebabkan adanya agonis terhadap reseptor beta atau adrenergic. Jadi gimana jantungnya? Jadi frekuensi denyut jantungnya bakal meningkat. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya adrenalin itu ke jantung, dia menyebabkan denyutnya jadi meningkat. Itu benar ya? Nah, kalau denyutnya meningkat, apakah itu kontraktiliti? Denyut jantung sama kontraktiliti sama nggak? Beda. Denyut jantung itu yang heart rate tadi ya. Nah, ternyata simpatis itu dia tidak hanya meningkatkan heart rate, tapi juga kontraktiliti. Jadi kekuatan kontraksinya juga lebih kuat ya. Nah, makanya kalian olahraga, kekuatan kontraksi jantung kalian juga jadi lebih cepat. Nah, kemudian apa lagi sih yang mempengaruhi kontraktilitinya? Kemudian katekolamin. Katekolamin itu apa aja? Apa aja hormon yang masuk katekolamin? Epinefrin dan norepinefrin. Itu katekolamin. Katekolamin dan adrenalin itu sama ya. Nah, itu juga bikin jantung kalian juga kekuatan kontraksinya dan juga heart rate-nya jadi naik. Nah, selanjutnya itu adalah afterload. Afterload itu tadi kan tahanan yang harus dilawan jantung untuk keluarin isinya ya. Nah, misalnya kalau terjadi hipertensi itu. Hipertensi itu termasuk komponen afterload. Komponen afterload itu bagi jantung itu ada beberapa. Pertama, hipertensi atau tekanan di pembuluh darah keseluruhan. Yang kedua adalah katup aorta kalau dia jantung kiri. Kalau dia jantung kanan, maka yang berpengaruh itu adalah katup pulmonal. Sama satu lagi tekanan pulmonal. Jadi pembuluh darah di pulmonal. Nah, jadi kalau misalnya ada katup aorta itu kaku, ada nama penyakit namanya stenosis aorta. Jadi untuk melawan itu jadinya kan kontraksinya harus lebih kuat. Jadi kontraktiliti jantung juga akan meningkat. Atau orang-orang penyakit darah tinggi. Orang-orang penyakit darah tinggi itu denyut jantungnya kuat banget. Kontraktilitinya kuat banget. Lama-lama makanya dia bisa nanti hipertrofi, bisa membesar jantungnya. Nah, kemudian ada di sini heart rate. Nah, jadi semakin cepat heart rate kalian, kontraktilitinya juga semakin cepat. Kenapa? Karena simpatis ini sama katekolamin ini dia tidak hanya mempengaruhi heart rate, tapi juga kontraktiliti. Jadi ketika heart rate naik, otomatis kontraktiliti juga naik. Oke, lanjut.
Nah, tadi ini yang dibahas sama temannya ya, yang tentang hormon tadi. Ini simpatis, dia akan mengeluarkan norepinefrin di sini. Ini norepinefrin ya. Nah, di jantung ini dia ada beberapa reseptor. Ada reseptor beta, ada reseptor alfa. Nah, ketika norepinefrin berikatan dengan reseptor ini, maka kontraktilitinya jadi cepat. Kontraktiliti apa tadi? Kronotropi atau inotropi? Inotropi. Kontraktiliti, inotropi ya. Kronotropi itu apa? Heart rate. Heart rate inilah yang disebut dengan kronotropi. Kemudian ada dromotropi. Dromotropi itu adalah kecepatan impulsnya, impuls di jantungnya ya. Jadi ini akan meningkat semuanya. Sekarang kalian lihat nih panahnya. Kira-kira beda nggak nih panahnya? Beda. Mana yang lebih besar? Beta 1. Jadi di jantung itu lebih banyak reseptor beta 1. Jadi kalau misalnya kalian memberikan obat-obatan, misalnya kalian memberikan obat adrenergik, kan ada obat-obat adrenergik itu ada yang alfa, ada yang beta. Nanti akan dibahas lebih lanjut sama dokter Fadil. Makanya kalian harus nyari obat-obat itu yang selektif ya, yang selektif. Nah, ini penjelasan dari yang simpatis. Nah, di sini kalian lihat, ini vagus. Vagus ini simpatis, parasimpatis. Parasimpatis vagus. Dia ngeluarin hormonnya apa? Asetilkolin. Asetilkolin dia akan berikatan dengan reseptor muskarinik. Jadi efeknya adalah menurunkan ketiga hal ini. Oke, lanjut. Nervus vagus itu nervus keberapa? 10. Nah, sekarang kita bahas afterload ya. Ini afterload. Afterload itu ada beberapa yang pengaruhi ya. Nih, lihat. Ada tekanan darah. Jadi itu adalah afterload. Kira-kira kalau tensinya naik, afterloadnya naik atau turun? Ketika dia darah tinggi, afterloadnya naik atau turun? Kalian kembalikan ke definisinya. Apa tadi definisi afterload? Resistensi yang harus dilawan jantung untuk ngeluarin isinya. Kalau dia darah tinggi, afterloadnya naik atau turun? Naik ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah gangguan pada katup aorta atau katup pulmonal. Katup aorta pada jantung kiri, katup pulmonal kanan ya. Nah, adanya plak atau oklusi arteri. Jadi kalau ada plak atau oklusi arteri itu juga jadi afterload-nya. Nah, sebenarnya afterload itu bisa diukur ya, bisa diukur dia. Lambangnya kayak gini nih, wall stress. Tapi pas di sini tulisnya kayak S ya, sebenarnya kayak gini nih lambangnya. Nah, gimana sih cara ngukurnya? Wall stress itu dia sebanding dengan tekanan di ventricle, dan dia sebanding dengan R atau luasnya atau lebarnya diameternya jantung. Tapi dia berbanding terbalik dengan ketebalan dinding jantung. Jadi, semakin gede tekanan yang dilawan sama jantung, ada ventricular pressure. Misalnya ventricular pressure itu apa coba? Ketika dia ngelawan berkontraksi tuh. Kalau misalnya katupnya biasa aja, maka P-nya juga biasa aja. Ketika misalnya katupnya dia kaku, maka P-nya juga akan naik. Nah, jadi kalau misalnya P-nya semakin naik, stres pada dinding jantung itu juga akan naik. Atau jantungnya dia terlalu lebar, semakin lebar jantungnya maka wall stress-nya juga semakin lebar. Tapi H ini ketebalan jantung berbanding terbalik, dia semakin tebal, stresnya semakin dikit. Semakin tebal dia, maka stresnya semakin dikit. Coba kalian bandingkan ya, misalnya di sini 2. Sini 2 ya, terus di sini juga 2. 2 dibagi, anggap H-nya 1, anggap di sini ya, H-nya 1, di sini 2. Kalau misalnya H1, berarti di sini S-nya berapa? 1 ya. 1 kan? Anggap aja ini 2, ini H-nya 1. Berarti stresnya adalah 1. Sekarang kalian bandingkan kalau misalnya H-nya itu jadi 2. S-nya jadi berapa? S-nya jadi berapa? Setengah. Naik atau turun itu? Turun. Nah, makanya pada orang yang darah tinggi, kan P-nya besar terus tuh. Tekanannya besar terus kan dinding jantungnya. Maka tubuh akan melakukan kompensasi. H-nya ini dinaikin. Makanya jantung kalian jadi semakin tebal. Nanti dia akan terjadi pembesaran jantung. Itulah mekanismenya kenapa kalian perlu belajar fisiologi. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas heart rate. Apa sih yang mempengaruhi denyut jantung kalian? Ada beberapa faktor ya di sini. Di sini ada autonomic system. Yang masuk otonom itu apa? Saraf otonom itu masuk ada apa aja? Apa aja yang masuk sistem otonom? Saraf apa? Saraf simpatik sama parasimpatik. Ya, benar ya, simpatis dan parasimpatis. Itu dia otonom. Kalau otonom tuh dia dikendalikan atau dia otomatis? Otomatis ya. Nah, kemudian yang kedua adalah secara kimiawi. Ada hormon dan ada kation. Kation tuh dia muatan positif, muatan negatif. Positif. Kemudian ada beberapa faktor lain ya, misalnya usia, jenis kelamin, physical fitness, dan suhu tubuh. Sekarang pertanyaan saya, misalnya contohnya suhu tubuh aja. Kalau kalian demam, kira-kira denyut jantung kalian jadi naik atau turun? Naik dia ya. Sekarang untuk gender, laki-laki perempuan, mana yang heart rate-nya lebih tinggi? Hah? Laki-laki perempuan ya, heart rate-nya lebih tinggi. Physical fitness,
Orang yang rajin olahraga sama orang yang jarang olahraga, atlet lah aja misalnya, atlet sama orang yang jarang olahraga, mana heart rate-nya yang lebih tinggi? Heart rate-nya, tahun 3 bilang itu. Kalau tahun 2, kira-kira mana heart rate-nya lebih tinggi? Atlet atau orang yang jarang olahraga? Hah? Yang jarang olahraga justru ya, yang orang yang jarang olahraga. Justru orang yang rajin olahraga, dia heart rate-nya lebih rendah. Kenapa? Dia sekali kontraksi aja itu efektif, jadi dia nggak perlu cepet-cepet. Sementara kita yang kurang olahraga, betul lebih cepet ya, karena denyut jantungnya nggak efektif. Nah, hormon apa aja yang mempengaruhi bisa heart rate kalian naik? Tadi udah kalian sebutin. Apa hormonnya? Epinefrin dan norepinefrin. Kalau kation, kan dia kalian akan berhubungan dengan kontraksi ya. Kalian di tahun 1 kalau nggak salah kalian udah berbahas loh. Kation yang berkaitan untuk kontraksi. Kira-kira kation apa nih yang pengaruh? Terutama. Kalsium, salah satu kalsium ya. Tapi kalium juga mempengaruhi. Kalium, natrium juga bisa mempengaruhi. Kalium sih terutama. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi faktor yang mempengaruhi heart rate. Coba kalian lihat, ada simpatis, parasimpatis ya. Kronotropi ini apa tadi? Rate atau contractility? Rate ya. Ada tulisannya di sini. Nah, coba kalian lihat simpatis. Dia tuh akan meningkatkan heart rate. Terus contractility-nya juga meningkat. Kemudian kecepatan konduksi di jantungnya juga naik. Sekarang coba kalian lihat parasimpatis. Sama juga ya. Jadi melambat rate-nya. Kemudian ke contractility cuma sedikit sih efeknya, cuma 1 P-nya. Sementara kada dromotropi kecepatan konduksi dia tinggi juga. Oke, coba kalian lihat nih parasimpatis. Kalau ke vena dia tidak ada efek parasimpatis. Tadi efek ke vena ya. Tapi kalau ke arteri dan arteriol dia bisa menyebabkan vasodilatasi. Ini vasodilatasi, ini ada vasokonstriksi. Nah, simpatis ke arteri dan vena sama-sama bisa menyebabkan vasokonstriksi. Tapi kalau parasimpatis ke arteri dia menyebabkan vasodilatasi, tapi ke vena dia tidak menyebabkan dilatasi. 0 ya. Oke, lanjut. Sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Kita lanjut dulu aja ya. Nah, ini tadi kesimpulan keseluruhan ini sebenarnya faktor yang mempengaruhi cardiac output. Ada 2 ya. Pertama stroke volume, kedua adalah heart rate. Stroke volume dipengaruhi oleh preload, contractility sama afterload. Apa aja yang mempengaruhi nanti bisa kalian baca di atasnya. Kemudian heart rate, apa yang mempengaruhi? Sistem saraf, simpatis dan parasimpatis. Kemudian zat-zat kimia apa aja tadi? Katekolamin, epinefrin, norepinefrin, kemudian kalsium. Nah, kemudian ada beberapa faktor lain, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan suhu tubuh. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kita membahas tentang jantungnya ya. Tadi kita membahas jantungnya, sekarang kita akan membahas tentang pembuluh darahnya. Coba kalian lihat nih, total peripheral resistance. Total peripheral resistance dan systemic vascular resistance itu sama. Sistemik itu kan sistemik keseluruhannya, total itu keseluruhan juga sebenarnya. Jadi TPR atau SVR itu sama. Total vascular resistance. Yang pengaruh itu ada 2. Ada 2 yang pengaruhi ya. Pertama adalah arterial radius. Radius itu diameternya ya. Radius ya gini lah. Radius dari sini ke sini atau setengah dari diameter. Kemudian adalah yang satu lagi adalah kekentalan darah. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ini radius ya, arterial radius. Misalnya pembuluh darah kalian vasokonstriksi. Pembuluh darah kalian vasokonstriksi. Kira-kira TPR-nya atau SVR-nya kira-kira naik atau turun? Naik atau turun? Ya benar naik, tapi dia takut. Iya benar naik. Naik ya. Nah, ini blood viscosity itu apa sih? Viscosity itu apa sih? Kekentalan. Sekarang pertanyaannya, semakin kental darah kalian, TPR kalian jadi gimana? Makin meningkat ya. Tapi kalau dia semakin turun, ini juga bisa turun. Kalau misalnya pembuluh darah kalian berdilatasi, vasodilatasi, TPR-nya jadi gimana? Menurun. Tuh ya. Nah, apa aja sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi? Ini jadi PR buat kalian ya, ada lokal faktor sama ekstrinsik faktor. Ini jadi tugas, nanti kalian cari faktor-faktor aja, faktor-faktor lokalnya apa aja, faktor-faktor ekstrinsiknya apa aja, nanti dijelaskan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalian saya berikan kuis nih. Silakan dibaca. Dibaca dalam 10 detik ya. Untuk jawabannya, kalian per kelompok menjawabnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, gitu-gitu ya. Nah, kalian yang berdua di belakang ke situ aja gabung. Nah, kalau misalnya kalian bisa jawab sendiri nggak apa-apa, cuman kalau kalian bingung kalian bisa diskusi sama teman satu kelompoknya. Nah, saya hitung sampai 5, mangga silakan per kelompok. Satu kelompok satu jawaban, kalian tulis di iPad-nya. Hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Apa itu? Nggak tahu itu? Yang lain? C juga. Kamu apa? Hah? C. Oh ini.
Yang telat nggak dianggap. Jawabannya telat setelah jawaban yang lain nggak dianggap. Oke, sekarang coba kita lihat jawabannya apa sih? Nah, benar ya. Ada yang bisa jelasin nggak kok jawabannya C sih? Izin menjawab dok di sini karena pada pasien dari klinisnya dulu ya, dok. Jadi pertama ada perempuan berusia 60 tahun berarti akan adanya penurunan atau degenerasi dari vaskular, terus juga ada hipertensi selama 15 tahun berarti udah fase kronis, lalu tekanan darahnya meningkat 180/105 berarti ada peningkatan dari tekanan sistolik maupun dari diastolik dan menunjukkan adanya hipertrofi atau pembesaran dari ventrikel kiri pada EKG. Nah, di sini pertanyaannya yaitu patofisiologi utama itu dikarenakan tadi udah dijelasin juga hipertensi itu akan adanya peningkatan dari tekanan atau preload dan juga afterload. Preload kalau darah tinggi preload gitu. Afterload dari jantung. Nah, itu bisa menjawabkan yang tadi yang rumus P dikali R dibagi 2H. Itu kan udah berkesinambungan. Jadi P-nya itu adanya peningkatan dari stress walls di mana nanti akan ada kompensasi dengan adanya hipertrofi atau penebalan dari dinding jantung, dok. Oke, luar biasa ya, tepuk tangan. Masya Allah. Nah, jadi pentingnya kalian belajar fisiologi itu ya. Jadi kalian bisa menjelaskan banyak hal kalau kalian memahami fisiologi itu dengan baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini sama ya. Dalam hitungan 5 kalian angkat jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, ngadep semua. Ada yang nggak ada jawabannya? Oke, coba kita lihat jawabannya. Nah, siapa yang mau jawab? Siapa yang bahas? Jelena mana? Oh iya boleh. Izin dok, mungkin di sini untuk soal 2 itu keywordnya kan hipertensi, yang dimana saya milih jawaban E karena kondisi hipertensi itu meningkatnya denyut jantung, kontraktilitas miokard dan juga vasokonstriksi perifer, dok. Seperti itu, dok. Gimana tadi Jelena, ulang lagi? Di sini kan kondisinya terjadi hipertensi, yang dimana kondisinya itu pastinya denyut jantung itu meningkat serta terjadinya kontraktilitas dari miokard dan juga vasokonstriksi perifer, dok. Sekarang pertanyaannya nih, tadi kata Jelena karena dia hipertensi, jadinya denyut jantungnya meningkat, kontraktilitas meningkat, vasokonstriksi meningkat. Pertanyaannya, apakah sebenarnya hipertensi itu yang secara langsung menyebabkan dia seperti ini? Apa aja kira-kira yang secara langsung menyebabkan yang E ini? Simpatisnya dulu teraktivasi ya. Jadi simpatis dulu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Jelena. Oke, soal terakhir. Mangga, silakan didiskusikan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kok belum keluar? A. Berapa? Hah? Kamu? Hah? D. Luar biasa. Oke, kita lihat jawaban benernya. Siapa yang mau jawab? Tahun 2 mau nggak? Tahun 2 ada yang mau jawab nggak? Kita coba dulu tahun 2 ya. Nah. Coba Robin. Izin dokter dan teman-teman. Mungkin dari soal ada seorang laki-laki berusia 62 tahun dengan hipertensi lama yang mengalami penebalan dinding atrial pada pemeriksaan histopatologi. Perubahan vaskular tersebut terutama akan menyebabkan karena adanya penebalan dinding pada arteriol yang dimana arteri pada perifernya sehingga terjadi adanya vasokonstriksi pada arteri perifernya. Mungkin koreksi dok kalau salah. Jadi kalau misalnya ada vasokonstriksi yang menyebabkan adanya peningkatan resistensi vaskular sistemik. Gitu. Ya, betul atau salah? Benar ya. Tepuk tangan buat sekarang pertanyaannya, kalau dinding arteriolnya menebal, kira-kira dia jadi kaku atau jadi lebih fleksibel? Kalau dia kaku, mudah nggak dia bervasodilatasi? Enggak ya, jadi diameternya jadi lebih kecil. Sekarang coba kalian lihat yang ini. Penurunan afterload. Kira-kira kalau dia kayak gini, afterloadnya jadi gimana? Meningkat ya, bukan menurun. Nah, kemudian kalau misalnya dia vaskularnya jadi menebal, kira-kira tekanan darahnya di gimana? Tekanan darahnya di mana? Naik atau turun? Naik. Kan tadi rumusnya gimana? Ada yang ingat rumusnya nggak? BP apa? Sama dengan CO kali SVR. Nanti kan SVR-nya naik nih gara-gara ini, maka tekanan darahnya jadi naik. Nah, peningkatan aliran darah perifer. Enggak ya, bukan viskositas ya. Penurunan resistensi vaskular sistemik. Menurun nggak resistensinya? Justru meningkat. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk kuliahnya. Tadi kalian ingat ya, tugasnya ada 2. Apa aja tadi? Preload dan satu lagi apa? Yang pembuluh darah tadi loh. Ya, ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Jadi tugas kalian 2 itu. Oke, saya tutup kuliah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.